Shalom anak-anak semuanya, puji Tuhan. Hari ini kita berjumpa di Kids Worship. Tadi anak-anak sudah membaca Alkitab ya secara bergantian. Dan sekarang Kak Tari akan sampaikan cerita bagaimana Tuhan membenci kesombongan Raja Herodes. Tuhan membenci kesombongan Raja Herodes, bahkan menghukumnya. Anak-anak, kita belajar ya dari kehidupan Raja Herodes ini. Ini Raja Herodes bukan yang pada waktu zamannya Tuhan Yesus lahir. Ini cucunya ya anak-anak ya. Ini cucunya. Nah, suatu hari Raja Herodes ini kita perhatikan tadi di dalam Kisah Para Rasul pasal 12 ya. Pada saat itu prajurit-prajurit bertanya-tanya apa yang telah terjadi dengan Petrus, karena pada waktu itu Petrus bersama dengan Yakobus, Petrus sedang memberitakan Injil dan dia dilepaskan dari penjara. Padahal Yakobus sudah dihukum mati, tapi Petrus tetap berani memberitakan Injil ya. Pada zaman itu Petrus tidak takut dan dia terus memberitakan Injil dan dia dilepaskan dari penjara. Petrus terus-menerus mengetuk pintu orang-orang yang mendoakan itu, dan sampai orang-orang itu terheran-heran, loh kok Petrus bisa lepaskan dia di penjara gitu ya. Nah anak-anak, pada saat prajurit-prajurit itu sedang mencari-cari, mereka tidak melihat di mana Petrus. Herodes, Raja Herodes ini adalah cucu Raja Herodes Agung yang ada pada zaman Tuhan Yesus lahir, yang memerintahkan untuk membunuh bayi-bayi Yesus ya. Nah, Herodes yang ini, Raja Herodes ini menyuruh orang-orang mencari Petrus tetapi tidak ditemukan. Lalu Raja Herodes menyuruh memeriksa pengawal-pengawal itu dan membunuh mereka. Kemudian ia berangkat dari Yudea ke Kaisaria dan tinggal di situ, tinggal di Kaisaria. Herodes sangat marah terhadap orang Tirus dan Sidon. Atas persetujuan bersama mereka pergi menghadap dia. Mereka berhasil membujuk Blastus, pegawai istana raja, ke pihak mereka. Lalu mereka memohonkan perdamaian karena negeri mereka beroleh bahan makanan dari wilayah raja. Pada suatu hari, waktu yang sudah ditentukan, mereka sudah berjanjian. Herodes mengenakan pakaian yang sangat bagus, pakaian kerajaan. Lalu duduk di atas tahtanya dan berpidato di depan orang-orang Tirus dan Sidon. Wah, orang-orang mereka di situ, orang di Kaisaria itu, ada orang Tirus, ada orang Sidon, dan orang-orang yang ada di Kaisaria itu semuanya bersukacita, bersorak. Lalu mereka bilang begini, ini suara Allah, bukan suara manusia. Rakyat berbicara begitu, ini suara Allah, bukan suara manusia. Lalu Herodes, dia merasa hebat, dia merasa dia sama seperti Tuhan. Dia pakai baju kerajaan yang bagus. Wah, dan Herodes bangga. Herodes senang dibilang suaranya itu seperti suara penguasa, sama seperti suara Tuhan. Dan seketika itu juga, karena kesombongannya, dia tidak menolak perkataan rakyat itu. Harusnya dia bilang, oh bukan, itu perkataan aku, kan hanya manusia saja. Enggak. Raja Herodes sombong, dia bangga, dia disamakan dengan Tuhan. Dia disebut suara Tuhan, dia waktu dia berbicara disebut ini suara Tuhan. Wah, dia dapat pujian dari banyak orang-orang di Kaisaria, tepuk tangan dari banyak orang itu. Dan seketika itu juga ia ditampar malaikat karena ia tidak memberi hormat kepada Allah. Harusnya dia berkata, bukan, aku hanya manusia, ini bukan suara Allah, ini suara manusia. Kemuliaan itu hanya Tuhan, tepuk tangan itu, kebanggaan itu hanya untuk Tuhan, pujian itu hanya untuk Tuhan, bukan untuk dirinya.
Lalu karena dia tidak menghormati Tuhan, ia mati dimakan cacing-cacing. Anak-anak yang dikasih oleh Tuhan, hari ini Kids Worship belajar. Hati-hati gunakan mulutmu, hati-hati gunakan hidupmu, hati-hati supaya tidak sombong seperti Raja Herodes. Kalau anak-anak diberi kepintaran, anak-anak di sekolah pintar matematika karena udah belajar gasing ya, pintar bahasa Inggris, wah keren, mantep coy, dapat 2 jempol, dikasih lagi sama bu guru pujian, mantep coy. Aku pintar, memang aku hebat, nggak ada yang bisa lawan. Anak-anak hati-hati, kita belajar untuk rendah hati, kita belajar memuliakan Tuhan. Kalau ada yang memuji kita, kita katakan terima kasih. Aku pintar karena Tuhan Yesus. Ingat, aku pintar karena Tuhan Yesus. Aku cerdas karena Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang berkati pikiranku. Sebenarnya aku gak ngerti, tapi Tuhan ingatkan aku. Tuhan Yesus tuh paling hebat coy. Yang keren tuh Tuhan Yesus, bukan aku loh. Tuhan Yesus yang tolong. Anak-anak RB, dulu aku gak bisa baca, tapi sekarang aku sudah mulai pinter baca Alkitab. Fando. Bukan ya? Terima kasih Kak Tari, Fando bisa itu karena Tuhan Yesus Kak Tari. Anak-anak, Fando kemarin ikut lomba di Banyuwangi itu, Fando dapat emas loh. Ya kan? Bener kan? Fando ini sudah sering ikut lomba dan dia berapa kali dapat perunggu, dapat perak, dapat emas, sudah banyak dapat piala. Siapa tuh yang bisa bikin Fando hebat kayak gitu? Fando! No, bukan. Fando gak pernah sombong ya. Sekalipun Fando bisa jadi juara dan dapat emas tuh, Fando gak pernah sombong. Fando biasa-biasa saja anaknya, rendah hati. Good, Fando bagus. Tetap rendah hati karena Tuhan. Fando ini dulu juga gak bisa apa-apa. Ada papa mama, ada papa Andre, mama Cindy yang doain, kita ada latihan yang Tuhan berikan, Fando kesehatan, Tuhan yang kasih Fando kesehatan, terus Fando bisa latihan, terus Fando bisa ngerti gimana caranya bisa jadi juara. Semuanya karena Tuhan Yesus, teman-teman. Anak-anak, kita menjadi hebat, menjadi cerdas, menjadi juara bukan untuk dapat pujian. Bahaya seperti Raja Herodes. Kita tidak boleh sombong. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, kita harus belajar memuliakan Tuhan, menghormati Tuhan. Segala sesuatu yang kita bisa lakukan bukan karena kita hebat, karena Tuhan yang memberi. Tuhan beri kecerdasan, anak-anak bisa pintar matematika. Tuhan kasih kecerdasan, anak-anak pintar bahasa Inggris. Tuhan kasih tubuh sehat, anak-anak bisa main bola ya. Valen dan teman-teman ya yang di YW itu keren kalau lomba lari. Ada Michael juga, Kak Tari lihat waktu latihan larinya. Wah, keren tuh ya. Karena Tuhan kasih kesehatan tubuhnya maka bisa lari. Sehingga kita bisa bilang, oh Tuhan Yesus yang kasih aku kaki Kak. Kakiku jadi kuat Kak, hebat Tuhan itu. Bukan bilang, aku. No, tidak. Belajar rendah hati. Belajar tahu bahwa kalau kita bisa itu karena Tuhan. Samuel, jangan sombong kalau kamu pinter. Jangan sombong kalau kamu bisa. Ya, pingin dipuji-puji tiap hari. Hati-hati jadi Herodes, dimakan cacing. Ya, harus rendah hati. Kita itu bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa. Siapa yang harus dipuji tiap hari? Tuhan. Terima kasih Tuhan, kasih aku kesempatan sekolah.
Tuhan terima kasih kesempatan aku bisa belajar. Terima kasih Tuhan beri aku kekuatan. Terima kasih untuk semua yang Tuhan berikan. Anak-anak belajar rendah hati. Hati-hati, orang yang sombong dibenci Tuhan. Bahkan dosa kesombongan itu dihukum Tuhan. Herodes adalah salah satu contohnya. Ya, anak-anak, kalau kalian diberkati Tuhan, bisa jadi juara, bisa memiliki kecerdasan, semua karena pemberian Tuhan. Semua karena pemberian Tuhan. Oke? Mari kita perhatikan ayat hafalan kita. Ayat hafalan kita. Ayo coba lihat baik-baik. Ini ayat hafalannya. Diperhatikan dengan sungguh-sungguh. Ayat hafalannya dicatat ya. Dicatat ya anak-anak. Anak-anak masih pegang buku catatan kan hari ini? Buat jurnal kan? Tema kita hari ini Tuhan membenci, menghukum kesombongan Herodes. Dari Kisah Para Rasul 12 ayat 20 sampai 23. Ayat hafalannya ini. Ayo dicatat, diperhatikan, dilihat sungguh-sungguh, diucapkan bersama-sama. Oke? Ayat hafalannya, Allah membenci orang yang congkak, tetapi mengasihi orang yang rendah hati. Oke ya anak-anak? Kita bersama-sama bersyukur untuk firman Tuhan ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu yang menolong kami untuk rendah hati, menolong kami bersyukur kepada Tuhan, menolong kami menyadari, mengerti bahwa apa yang kami punya semua berasal dari Tuhan. Tuhan Yesus, tolong kami untuk menjaga hati terhadap dosa. Tolong kami untuk hati-hati menggunakan hidup kami, tangan kami, mulut kami, kaki kami, semuanya untuk Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.